Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1101 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Alasan Kuma menuju ke desa Fusa karena dia curiga bahwa Dragon memiliki keluarga di sana. Hal ini bukan sekedar tebak-tebakan Kuma saja, melainkan ada alasan kuat. Kuma tahu bahwa Dragon sering mengunjungi markas cabang pasukan revolusi yang ada di kerajaan Goa. Kerajaan Goa berlokasi di dekat desa Fusa. Jadi Kuma pun curiga bahwa Dragon memiliki suatu rahasia di desa Fusa. Kecurigaan Kuma pun benar karena Dragon sudah punya anak di sana. Kuma pun yakin bahwa bocah yang sering berteriak Gomu Gomu no itu adalah anak dari Dragon. Saat melatih kekuatannya, Luffy selalu berteriak Gomu Gomu no, sehingga suaranya pun terdengar kemana-mana. Jadi, sebenarnya Dragon itu tidak sepenuhnya cuek kepada Luffy. Dia sering mengunjungi Luffy pada saat-saat tertentu. Namun, Dragon hanya memantau dari jauh, sehingga dia tidak bertemu langsung dengan Luffy. Kemudian, cerita pun beralih ke kerajaan Sorbet. Ratu Connie mendapat kabar bahwa Alpha yang mengawasi Bonnie di kerajaan Sorbet adalah agen pemerintah dunia. Ratu Connie pun berencana untuk membawa Bonnie pergi dari kerajaan Sorbet. Setelah itu, diperlihatkan Bonnie menggunakan teknik Distorted Future untuk berubah wujud menjadi Nika. Namun, Nika dalam bayangan Bonnie tentu berbeda dengan wujud Gear 5 Luffy. Nika dalam pikiran Bonnie itu memiliki wujud berdasarkan hayalannya, karena dia memang sering mendengar cerita Nika dari Kuma. Setelah itu, Bonnie pun berhasil mengalahkan Alpha. Ini lumayan mengejutkan, karena Bonnie yang masih sangat muda bisa mengalahkan anggota Cyberpol. Kemampuan Distorted Future dari Bonnie sangat menarik karena bisa merubah dirinya sesuai imajinasinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa buah iblis Bonnie tidak hanya bisa memanipulasi umur, tapi ada kemampuan juga yang bisa merubah wujud. Mungkin selain itu juga masih ada lagi kemampuan lain yang akan segera terungkap di chapter selanjutnya. Spoiler yang muncul baru sedikit, namun para leakers telah memberikan hint tentang full spoiler chapter 1101. Di sini, Mugiwara 23 berkata, I see the future, yang artinya, aku melihat masa depan. Ini petunjuk yang sangat menarik, karena sepertinya akan ada hubungan antara masa lalu dengan masa sekarang ini yang sedang terjadi di Pulau Egghead. Bahkan, masa sekarang ini yang sedang terjadi di Pulau Egghead akan ada hubungannya dengan masa depan yang akan terjadi. Tentu ini berkaitan dengan Nika, karena memang sosok tersebut adalah yang paling memiliki peran penting di masa lalu. Selain itu, semua hal yang ada pada abad kekosongan akan saling terkoneksi, termasuk Joy Boy, Zunisha, dan robot kuno di Pulau Egghead. Membahas soal robot kuno di Pulau Egghead, sudah beberapa chapter ini belum diketahui lagi keadaan dari sang robot. Padahal terakhir diperlihatkan, mata dari robot yang telah kehabisan energi itu sudah mengeluarkan cahaya. Ada indikasi bahwa kebangkitan dari robot kuno itu dipicu oleh suara detak jantung Luffy yang bagai dentuman drum. Melihat dia bangkit akibat Drum of Liberation dari Luffy, maka itu menjadi pertanda bahwa teknologi kerajaan kuno memiliki kaitan dengan kekuatan buah iblis Nika. Berhubung ada indikasi kuat buah iblis itu dulu dimiliki oleh Joy Boy yang lama, maka tak aneh mengapa kekuatan dari buah iblis tersebut bisa mempengaruhi teknologi kerajaan kuno. Semakin hebat penguasaan Luffy terhadap Gear 5, maka itu akan ditandai dengan semakin kencang pula suara detak jantungnya. Jadi, pergerakan dari robot kuno itu tergantung dari Drum of Liberation Luffy. Ketika Luffy memasuki mode Gear 5 dan detak jantungnya berbunyi, robot itu mulai bangkit. Tapi, karena saat ini Luffy pingsan, robot itu pun kembali non-aktif. Nah, jadi ketika nanti Luffy bangkit lagi untuk menghadapi Saturn, robot itu juga akan bangkit lagi. Maka dari itu, alasan kenapa robot kuno sampai saat ini tidak muncul-muncul karena memang Luffy sedang pingsan dan robot itu non-aktif kembali. Setelah nanti Luffy bangkit untuk melawan Saturn, robot itu pun akan ikut dalam pertempuran. Saturn pasti akan terkejut dan menjadi terpojok dalam pertarungan. Gear 5 Luffy dan robot kuno akan menjadi kunci kemenangan dalam perang Egghead.
Selain robot kuno, sosok yang terpengaruh dengan kekuatan Nika adalah Zunisha. Bisa kita lihat saat di Perang Wano, ketika Luffy pertama kali memasuki mode Gear 5, Zunisha sempat datang ke sana dan menyebut bahwa Luffy adalah Joy Boy. Tapi, karena pada saat itu belum saatnya, maka Zunisha pun pergi lagi dari Wano Kuni. Nah, sepertinya di Pulau Egghead inilah keterlibatan Zunisha akan terjadi. Berhubung Pulau Egghead dikepung oleh Angkatan Laut, maka Zunisha akan menghempaskan semua kapal Angkatan Laut itu. Tidak ada satupun yang bisa menghentikannya, karena memang makhluk ini sangat besar dan kuat. Berbeda dengan kebangkitan Luffy pada pertarungan-pertarungan sebelumnya, kali ini Luffy akan bangkit dan menunjukkan gelagat yang aneh. Dia akan berbicara dengan Saturn, seolah dia mengenal Gorosei itu. Berhubung sebenarnya Luffy tidak mengenal Saturn, maka sudah pasti dalam kondisi ini, yang sedang berbicara bukanlah Luffy yang asli, melainkan sosok Nika yang ada pada diri Luffy. Nika bisa mengenal Saturn, karena dulu Hito-Hitonomi model Nika dikonsumsi oleh Joy Boy, musuh dari Im Sama dan para Gorosei. Mengapa Nika bisa mengambil kendali tubuh Luffy untuk sementara? Karena dia adalah buah iblis Zoan yang sangat istimewa. Gorosei pernah berkata bahwa buah iblis Zoan memiliki kehendak sendiri. Jadi, Nika sebagai Zoan yang sangat spesial memiliki kehendak kuat dan bahkan kesadaran sendiri. Sehingga ada momen tertentu kesadarannya bisa mengambil alih tubuh Luffy. Mungkin pada masa lalu juga Joy Boy terdahulu kesadarannya pernah diambil alih oleh Nika. Itu pasti terjadi ketika Joy Boy terpojok, sehingga Nika bisa mengambil alih tubuhnya untuk membalikan keadaan. Sosok Nika yang asli tentu sangat kuat. Dialah yang paling bisa menggunakan kekuatan kebebasan secara maksimal. Jadi, jika sosok Nika itu juga mengambil alih tubuh Luffy, maka setelah Luffy bangkit ini, dia akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat Saturn melihat itu, dia akan panik dan langsung melancarkan serangan kepada Luffy. Namun, Luffy dalam mode Gear 5 bisa menciptakan tameng karet dari tanah, sehingga serangan Saturn tidak mengenai dirinya. Luffy pun akan balik menyerang dan melancarkan berbagai serangan kepada Saturn. Saturn terkena telak serangan itu, karena serangan Luffy kali ini benar-benar sangat cepat. Dari raut wajah Saturn, dia cukup tenang karena memiliki kemampuan regenerasi. Namun ternyata, kemampuan regenerasinya tidak bisa bekerja dengan optimal. Luka dari serangan Luffy tidak bisa pulih dengan cepat. Ini menandakan bahwa serangan dari Luffy ini bisa menetralkan kemampuan regenerasi dari Saturn. Bisa dibilang, kekuatan Nika adalah musuh alami dari sihir Gorosei. Melihat kemampuan Luffy ini membuat Gorosei berada pada situasi yang gawat. Ditambah lagi, ada pula robot kuno yang ikut terlibat dalam pertempuran. Saturn pun mulai berpikir keras bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di hadapannya itu. Mengingat sosok Nika sedang mengendalikan tubuh Luffy, maka mungkin akan ada percakapan lagi antara dirinya dengan Saturn. Dari percakapan itu pun akan terungkap beberapa misteri penting terkait dengan Nika, Joy Boy, dan abad kekosongan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1101. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.